abad ke eh, 18. Kalau Ervenius tadi abad ke-16. Abad ke-16 itu masih kebanyakan sifatnya adalah membawa barang-barang, membawa manuskrip gitu ya. Kalaupun ada yang ditulis tentang Nusantara itu kebanyakan ya tentang herbal, tentang tanaman-tanaman obat yang ada di Nusantara. Adapun catatan sarjana Eropa yang berkaitan meneliti tentang hukum Islam atau kitab-kitab Islam apa yang berkembang di Nusantara itu pada abad 16 tidak banyak, abad 17 belum banyak gitu ya. Ada katakanlah Thomas Pire. Itu ya catatannya catatan pelancong, artinya catatan kesejarahan yang beliau sertakan di sana informasi tentang beberapa kesultanan-kesultanan dan juga ya kondisi masyarakat Nusantara secara umum yang ada. Nah, baru kemudian pada awal abad ke-18, 1700-an ketika dominasi VOC itu mulai berpengaruh cukup kuat di Nusantara, itu orang-orang VOC orang-orang Belanda itu mulai melakukan penelitian, pengkajian tentang ya tadi itu kitab-kitab yang dijadikan acuan, utamanya dalam acuan hukum oleh masyarakat Nusantara. Contohnya VOC di Jawa. Pada tahun 1743 sampai tahun 1746 itu satu buah kitab yang ternyata dijadikan acuan pokok oleh masyarakat Muslim di Jawa adalah kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar itu adalah kitab karangannya Imam Rafi'i. Al-Muharrar Al-Wajiz. Kitab Muharrar ini adalah turunan daripada kitabnya Al-Wajiz, karangannya Imam Ghazali. Kitab Al-Wajiz, karangannya Imam Ghazali ini merupakan ringkasan daripada kitab karangan guru beliau, yaitu Imam Al-Juwaini, yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Itu disebut sebagai Al-Um As-Tsani, kitab Al-Um kedua. Karena apa? Karena saking luasnya di sana kodifikasi hukum fikih mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Juwaini di sini, gurunya Imam Ghazali. Kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab ini itu masih turunan daripada kitab generasi sebelumnya, yaitu Al-Muhadzab, karangannya Asy-Syairazi. Al-Muhadzab sendiri itu merupakan inti kitab fikih mazhab Syafi'i yang merupakan turunan dari kitab Al-Mukhtasar, karangannya Al-Muzani. Al-Muzani sendiri adalah murid langsung daripada Imam Syafi'i. Mukhtasar ini adalah ringkasan intisari daripada kitab fikih mazhab Syafi'i yang berjudul Al-Um. Jadi itu silsilah mazhabnya ya, bisa kita ada gambaran maksudnya. Kitab Al-Um itu adalah kodifikasi hasil ijtihadnya fikih Imam Syafi'i. Itu dibukukan dalam kitab Al-Um. Kitabnya luas sekali, maksudnya tebal, bahasannya itu sangat mendalam dan luas. Lalu Al-Um ini diringkas oleh muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Muzani, dikenal dengan Mukhtasar. Mukhtasar sendiri artinya adalah ringkasan. Mukhtasar ini kemudian ringkasan dari kitab Al-Um itu diringkas lagi yang paling ringkas, yaitu oleh ulama Syafi'iyah generasi berikutnya Asy-Syairazi, yaitu Al-Muhadzab. Muhadzab itu kan ya artinya yang paling bersih gitu ya. Ibaratnya apa itu? Kalau buah di jusnya itu diekstrak yang paling murni lagi, yaitu muhadzab itu. Lalu perkembangan berikutnya dari muhadzab itu dikembangkan lagi oleh Imam Juwaini tadi, yaitu Nihayatul Matlab ila Dirayatil Mazhab. Itu dijelaskan lagi hukum-hukum fikih mazhab Syafi'i dengan luas dan rinci dengan dalil-dalilnya oleh Al-Juwaini ini. Lalu karena itu saking luasnya Nihayatul Matlab ini itu dinamakan Al-Um As-Tsani atau kitab induk mazhab Syafi'i kedua. Dari kitab Nihayatul Matlab ini diringkas oleh generasi muridnya Imam Ghazali, yaitu Al-Wajiz. Imam Ghazali menulis 3 buah kitab dalam fikih mazhab Syafi'i itu, yaitu Al-Wajiz, Al-Aziz, Al-Basit. Tetapi yang paling terkenal itu adalah Al-Wajiz. Dari Al-Wajiz ini kemudian berkembanglah yang ditulis oleh Imam Ar-Rafi, yaitu Al-Muharrar. Al-Muharrar itu intinya pendapat-pendapat yang paling terpilih. Nah, itu Al-Muharrar di sini ya, yang sudah ditahrir gitu. Harrara yuharriru tahriran wa muharraran dan seterusnya.
Dari Al-Muharrar ini pada abad ke-18 itu adalah kitab fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i yang paling banyak berkembang di Nusantara dan dijadikan acuan. Tetapi pada saat itu di Nusantara juga ada satu buah kitab fikih mazhab Syafi'i yang ditulis dalam bahasa Melayu yang sudah berkembang, yaitu adalah Siratul Mustaqim, karangannya Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Randir yang menjadi mufti di Aceh. Itu adalah kitab fikih mazhab Syafi'i pertama di dunia Nusantara yang ditulis paling lengkap dalam al-ibadat. Lalu untuk fikih muamalah mazhab Syafi'i ditulis oleh ulama Aceh generasi setelahnya, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkel, menulis kitab Mir'atut Tullab. Itu merupakan perkembangan dari kitab Fathul Wahhab. Nah, itu pada abad ke berapa? 18 di antara kitab fikih mazhab Syafi'i yang berkembang di Nusantara. Selain Muharrar, itu ada juga ternyata kitab fikih lain, yaitu kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin sendiri ini merupakan pengembangan daripada kitab Muharrar yang ditulis oleh Imam Nawawi di sini ya, ulama yang masih terhitung muridnya Ar-Rafi'i, generasi muridnya. Imam Nawawi ini hidup tahun 1200 sekian, sementara Imam Rafi'i ini hidup wafat 1226. Dan dijelaskan dalam Minhajut Thalibin ini bahwasannya Minhajut Thalibin ini merupakan pengembangan daripada kitab fikih Syafi'i yang paling dikatakan populer generasi sebelumnya, yaitu kitab Al-Muharrar. Nah, Minhajut Thalibin ini bisa kita sebut sebagai Al-Um As-Salis atau kitab Al-Um ketiga. Setelah Al-Umnya Syafi'i, Al-Um kedua yang ditulis oleh Al-Juwaini, yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Lalu kitab yang ketiga, Al-Um As-Salis ini adalah Minhajut Thalibin. Kenapa dikatakan demikian? Karena fikih Syafi'i yang berkembang di kita pada saat ini, termasuk di Nusantara, itu adalah pengembangan daripada kitab Minhajut Thalibin. Ini ditulis banyak syarah oleh ulama setelahnya, seperti Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, apalagi tuh, Nihayatul Muhtaj. Banyak banget lah pokoknya syarahnya daripada kitab Minhajut Thalibin karangannya Imam Nawawi ini. Nah, pada saat abad ke-18, VOC itu ternyata ada menerjemahkan kitabnya Muharrar, karangannya Imam Rafi'i. Termasuk di dalam bahasa Jawanya itu ternyata hukum hukum Islam yang diterapkan di Jawa pada saat itu, semacam undang-undangnya itu adalah adaptasi daripada kitab Al-Muharrar ini. Kita bisa lihat next, Mas. Nah, bisa dilihat di sini. Kitab Mogarder di sini ya, dalam bahasa Belandanya. Jadi dikatakan Compendium der Voornaamste Javasche Wetten. Saya nggak bisa bacanya pamilah lah. Pokoknya intinya itulah. Jadi intinya ada penelitian yang dilakukan oleh satu orang sarjana dari India, tetapi beliau itu di Leiden, namanya Mahmud siapa gitu ya. Sebelumnya coba Pak Anwar. Nah ini ada namanya Mahmud Korea. Itu melakukan kajian perbandingan antara terjemahan bahasa Belandanya kitab Muharrar, lalu kitab Muharrar dalam bahasa Arabnya sendiri, lalu kitab undang-undang hukum dalam bahasa Jawa yang merupakan adaptasi daripada kitab Muharrar itu. Nah ini artinya apa? Pada abad ke-18 itu VOC sudah melakukan kajian penerjemahan kitab Muharrar ini ke dalam bahasa Belanda. Selanjutnya. Ini ada generasi berikutnya, paruh pertama abad